Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu laki-laki dinilai dari ibunya. Masya Allah. Nah tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana seorang anak, seorang suami, seorang istri dalam menyikapi ibu kandung dan juga ibu mertua nih. Masya Allah ya Ustadz ya, dibahas oleh guru-guru kami tadi. Nah Ustadz Maulana tadi kan udah dibahas nih, dari tadi kan yang dibahas kan ibu kandung, ibu mertua ya kan. Nah tapi ternyata ada satu lagi nih. Nah yang mau dibahas adalah ibu tiri. Masya Allah. Nah apakah ibu tiri juga memiliki hak yang sama seperti ibu kandung dari anak laki-laki yang bukan anak kandungnya. Dan ini bagaimana dalam hukum Islam sendiri Ustadz, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin lagi kepada Habib sama Sasam. Menarik sekali kalau kita bahas tentang ini. Karena bagaimana nih. Kedudukan ibu tiri dalam pandangan Islam. Kalau kita berbicara tentang kedudukan ya, secara hukum kedudukan ibu tiri adalah sama kedudukannya dengan ibu kandung. Dan mempunyai hak yang sama dengan ibu kandung yang dalam artian yang harus dihormati. Sekali lagi yang harus dihormati. Nah kata bijaknya seperti ini. Bahwa harusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana kedua orang tua? Ayo. Ayah dan ibu. Dalam hal ini ternyata ibu maaf. Bisa jadi ibunya sudah meninggal. Kemudian datang ibu sambung. Seperti rencana Ustadz Ya, Maulana. bismillah ya, dilancarkan dan dimudahkan Ustadz Maulana ya. Sosok anak harus memperlakukan ibu sambungnya atau ibu tirinya itu sama dengan posisi. Karena posisi ibu itu dipegang oleh ibu tiri. Maka kita harus berbuat baik kepada ibu tiri. Apalagi mohon maaf, anak yang masih kecil-kecil. Nonton yang gak dirawat. anak-anak nonton nonton gak? anak-anak nih. Nonton gak Mudah-mudahan anak-anak dinyalain TV-nya ya. Atau mudah-mudahan anak udah bangun karena mereka salat subuh. Ani, mohon maaf. Inilah yang terjadi sebenarnya. Kenapa terlalu cepat orang mencurigai ataupun buruk sangka terhadap ibu tiri. Karena menganggap dia akan mengambil haknya. Padahal tidak. Mohon maaf, masih banyak ibu tiri yang baik. Terlalu banyak dimasukkan dalam pikiran kita bahwa ibu tiri ini jahat. Sekalian curhat kayaknya nih. Enggak. Tidak, padahal tidak semua ibu tiri itu jahat. Masih banyak ibu tiri yang baik. Banyak ibu tiri yang baik. Dengar Kinora. Mas Sita, itu dengar Mas Sita. Maka kedudukan ibu tiri karena hubungannya pernikahan dengan ayah akan mendapatkan hak yang sama dengan ibu. Dalam artian maka anak-anak pun demikian memperlakukan ibu tiri sama dengan memperlakukan ibu kandung. Jangan sampai ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 233 ini kan panjang tinggal di sambungannya. Jangan, tadi sudah dibaca sama Sasam. Jangan sampai seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Juga sebaliknya seorang ayah sengsara karena anaknya. Dan warisan pun berkewajiban demikian. Jadi artinya begini. Kadangkala sebenarnya ibu tiri ini harusnya, karena sebagai ibu ya kita tidak bahas tentang ibu. Posisinya sebagai ibu bisa jadi terzalimi disebabkan ada haknya yang harus kesampaian padanya terhalang gara-gara adanya buruk sangka. Subhanallah. Nggak usah nyanyi lagunya ya. Nggak usah lah. Ya usah lah. Janganlah. Nanti gimana sih? Ibu tiri. Aduh. Begitu udah. Ini anak-anak lagi nonton nih Ustadz. Masya Allah ya, jamaah, jadi sekali lagi ya kita harus menghormati ya, bagaimanapun kedudukannya sama dalam hal menghormati ya Ustadz. Karena ya. posisi ibu lagi dipegang oleh beliau. Masya Allah, lagi-lagi kita berbaik sangka ya. Ya Habib,
Baik. Aduh. Masya Allah. Tadi Kita ngomongin- nunggu undangan dikit Iyalah, lagi. bismillah aja ya. Mudah-mudahan dapat persetujuan dari anak-anak. Amin. Amin. Ya Habib, ini anak laki-laki itu ya mendapatkan tanggung jawab sebagai imam dalam keluarganya ya, Masya Baik. Allah. Nah ini hal apa saja yang dipertanggungjawabkan oleh laki-laki kepada ibunya, istrinya, anaknya, dan saudari perempuannya. Ini apabila mereka lalai, apakah sang laki-laki akan ikut berdosa? Dan apa benar anak laki-laki menampung dosa ibu, istri, dan juga saudari perempuannya? Silakan. Baik, sebelum kita jawab ini saya pengen menyampaikan suatu hikayat sedikit di luar ini dari Atta ibn Yasar. Atta ibn Yasar ini mengatakan Atta rajulun ila ibni Abbas. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, dia bercerita, wahai Ibnu Abbas, saya khatabtu imra'atan, saya pengen menikahi seorang perempuan, akan tetapi fa'abat antan kihwahu. Akan tetapi dia menolak aku menikahinya. Kemudian dilamar oleh laki-laki lain, fa'ahabbat antan kihaha. Maka dia suka dan dia terima itu lamaran. Maka faghirtu alaiha, aku cemburu, faqataltuha, maka aku bunuh itu perempuan. Maka fahali min taubah, orang ini mengatakan apakah aku bisa bertaubat? Maka kata Ibnu Abbas mengatakan, apakah ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka dia mengatakan, qalala, sudah meninggal dunia. Kalau begitu kau betub ilallah, betul-betul bertaubat kepada Allah, wa tagarrab ilaihi, dan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia pergi ini orang. Atau Ibn Yasar bertanya kepada Ibnu Abbas mengatakan, fa'asa'altu, aku bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa kau tanyakan min hayati ummi? Kan dia pengen taubat karena membunuh seseorang. Kenapa kau tanyakan ibunya, kenapa kau tanyakan ibunya masih hidup atau tidak? Maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la'a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Aku tidak pernah tahu satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi birril walidah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, khususnya al-walidah, ibu. Nah, jadi kita ini dahulukan kita punya ibu, Masya Allah, ibu kita emas buat kita. Dan kemudian seorang anak bertanggung jawab atau tidak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bagaimana seorang anak ini bertanggung jawab atau tidak buat semuanya? Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, ibu juga seorang ayah bertanggung jawab kepada anaknya dulu bagaimana menanamkan anaknya agama. Kalau anak itu ditanamkan agama, keluarganya ditanamkan agama, bagi seorang laki-laki walaupun keluarganya tidak menurut kepada dia, dia sudah lepas tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah ajarkan dirinya agama, diajarkan kepada ibunya, diajarkan kepada keluarganya, diajarkan kepada anak-anaknya, wajib mengajarkan agama dalam rumah tangga. Apabila dia sudah mengajarkan agama semuanya, mungkinan keluarganya tidak mau menurut, maka dia terbebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Terlepas tanggung jawab, yang penting dia sudah mengajarkan. Tapi tentunya diri dia harus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekali lagi berarti diwajibkan memberikan ilmu juga ya Habib Wajib ya. pengajaran agama. Masya Allah, sisanya kalau mereka misalnya subhanallah nggak mau mendengarkan, itu sisanya udah urusan mereka Dia dengan kepada Allah Allah, ya. seperti Nabi Nuh kepada anaknya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Habib Muhammad. Ya, ini berikutnya kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Habib Muhammad. Silakan. Baik, Masya Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mari kita dengarkan ayat yang indah akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Ini Al-Quran, Allah di dalam ayat ini menceritakan bagaimana bakti
berbaktinya Nabi Allah Yahya kepada kedua orang tuanya. Ini Nabi Allah Yahya dari kecil Allah subhanahu wa ta'ala berikan hikmah dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Wa barran liwalidayhi. Maka dengan sangat berbakti Nabi Allah Yahya kepada kedua orang tuanya. Beliau tidak pernah sama sekali menyinggung perasaan. Wa jabbaran asiyya. Tidak pernah sampai menyinggung kedua orang tuanya. Ini sifat-sifat yang Allah ceritakan tentang nikmatnya Nabi Allah Yahya dari kecil. Sampai ditanyakan oleh Sayyidina Imam riwayat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan riwayat yang lain mengatakan ketika Nabi Allah Yahya masih kecil, anak-anak itu pengen mengajak Nabi Allah Yahya bermain. Maka kata Nabi Allah Yahya alaihi salam, beliau mengatakan kami diciptakan dari kecil bukan untuk bermain. Ya. Tapi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barran liwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kita dengarkan ayat selanjutnya dari Ustadz Syam. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kalau kita dengar ayat ini subhanallah banyak sekali dosa kita kepada kedua orang tua kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menggandengkan ayat ini dengan wabil walidaini ihsanan. Pertama, bertakwa kepada Allah. Wa qada rabbuka. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan ayo tidak kalian menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabil walidaini ihsanan. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah lemah, sudah tua, bagaimana kita tetap miaranya? Jangan sampai kita berkata saja kepada orang tua. Ya Allah, kalau kita lihat ayat ini banyak kesalahan kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita ridha kepada kita dan Allah ridha kepada kita. Karena kasih sayang kedua orang tua. Dan kemudian selalulah berkata kepada kedua orang tua kita perkataan yang bagus, perkataan yang baik. Dan juga kita selalu mendoakan kedua orang tua kita dalam kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya memelihara kita dalam kita masih kecil. Kita dengarkan ayat selanjutnya dari Ustadz Syam. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dari ayat ini kita bisa ambil 3 poin dari ayat ini. Pertama, kita mengambil ayat ini wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, berbakti kepada kedua orang tua. Ini wasiat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, didahulukan ibunya. Wahnan ala wahnin. Jadi ibunya
Makanya ada hadis ummuka kita kembalikan dari awal. Pertama berbakti kepada kedua orang tua. Wahamalathu ummu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ummu di sini? Dijelaskan tentang ibunya bukan ayahnya. Karena ibu wahnan ala wahnin, dengan mengandung anaknya makin lemah, makin capek mengandung seorang anak di dalam perutnya. Nah, ini adalah kebaktian kita kepada atau salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga di sini dikatakan bersyukurlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang tua. Bersyukur kepada aku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan ayat ini menambahkan kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Insya Allah, amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam dan Habib Muhammad. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran tadi, firman-firman Allah. Masya Allah, yang mengingatkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Masya Allah. Ya, Ustadz Syam, kita melanjutkan lagi ke bahasan tema kita ya. Bismillah. Laki-laki dinilai dari ibunya. Ya Ustadz, ini kan punten ya Ustadz, maaf Ustadz kan belum berkeluarga nih ya. Iya coming nih. soon ya. Insyaallah. Bismillah insyaallah. Jadi ini aku mau menanyakan sesuai dengan ajaran hadis dan Al-Quran. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang memberikan uang ke orang tua tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, dan apakah diperbolehkan? Lalu apakah laki-laki juga wajib menafkahi mertuanya? Nah silakan Ustadz Syam. Pertanyaan pertama, apakah diperbolehkan seorang suami memberikan uang kepada ibunya tanpa sepengetahuan istri? Maka jawabannya boleh. Sangat boleh, karena uang suami ya uang suami sebenarnya. Uang istri, uang suami. Bukan berarti ketika dikatakan uang suami, uang istri maka seluruh kepemilikan harta adalah milik istri. Atau kepenguasaan harta adalah milik istri. Oh, tidak seperti itu. Kewajiban suami menafkahi istri. Tapi uangnya sendiri kalau sudah cukup untuk nafkah istri dan anak-anaknya maka terserah suaminya. Dia mau pakai uangnya, dia punya gaji 50 miliar satu bulan misalnya. Masya Allah, amin. Untuk istrinya 20 miliar sudah cukup kebutuhannya, maka 30 miliarnya terserah si suami. Dia mau kasih ibunya semua 30 miliar kah? Atau dia mau bagi 10 miliar ibunya, 10 miliar orang tua mertuanya, 10 miliar untuk bangun masjid, terserah. Itu semua hak suami. Maka Masya Allah, jikalau ada di luar sana yang bercita-cita, ya Allah pengen banget jadi istrinya Ustadz Syam misalnya. Maka syarat pertama adalah engkau tidak akan menjadi wanita pertama dalam hidupku. Ini contoh. Maka yang akan aku katakan kepadamu adalah you'll be my second woman. Nah, kau akan menjadi wanita kedua dalam hidupku. Kau tidak akan pernah menjadi wanita pertama dalam hidupku. Karena wanita pertama dalam hidupku adalah ibuku. Ini aja syaratnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau dikatakan harta suami milik istri, oh tidak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam adalah si suami boleh memberikan kepada ibunya tanpa sepengetahuan istrinya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dikasih tahu kepada istrinya terlebih dahulu. Kenapa banyak suami tidak memberitahu kepada istrinya? Karena istrinya seke. Karena istrinya pelit. Seke itu apa? Selalu berubah mukanya, Bib. Saya mau kasih sama ibu saya. Itu pelit. Seke. Bahasa apa itu? Kikir. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Jadi setiap dia mau kasih ke ibunya, ada raut wajah kecewa dalam istrinya. Kenapa ini istriku selalu kecewa kalau saya kasih kepada ibuku? Mending tidak aku kasih tahu saja. Mending saya kasih secara diam-diam. Inilah yang membuat yang namanya kerusakan pada akhirnya. Tanpa bermaksud menggurui atau tanpa bermaksud mengajari. Masya Allah, Al-Quran, As-Sunnah sudah mengajarkan kepada kita semua. Bahkan ada satu riwayat, satu kisah dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar tentang Al-Qamah. Siapa Al-Qamah? Seorang lelaki yang susah meninggal dunianya disebabkan ibunya merasa tersinggung ketika Al-Qamah sudah menikah, perhatiannya jauh lebih kepada istrinya dibandingkan kepada ibunya. Walaupun derajat hadis ini ada yang mengatakan hadis yang mungkar, akan tetapi ini tetap menjadi pelajaran yang sangat luar biasa, saking pentingnya dimasukkan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yaitu memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan kepada ibu kita. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya Ustadz ya, lagi-lagi prioritas adalah kepada ibu kita Ibu ya. kita. Masya Allah, dan ibu tetap mendapatkan hak Betul. nafkahnya Oh ada pertanyaan ya. tadi, apakah wajib menafkahi mertua? Maka Ya. tidak wajib. Yang wajib adalah istri dan anak. Masya Allah, tapi jika mempunyai berlebih, Ya dong.
nggak ada salahnya ya Ustadz ya, boleh malah lebih saja. Masya Allah lagi, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya insya Allah setelah ini akan ada segmen baru yaitu Ensiklopedia Islam ya. Ya pasti jamaah udah penasaran ya apa yang akan dibahas dan kita juga nanti akan doa bersama agar Indonesia segera melewati masa sulitnya dikarenakan wabah corona dan diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya jamaah yang rahmati Allah, nanti kita akan doa bersama yang dipimpin oleh Habib Muhammad. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah.